البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala, wa fi sahihaini an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, yang bagus adalah radhiyallahu anhuma. Baik, sahihain ini Bukhari nomor yang ke 7053, Muslim nomor yang ke 1849. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaknya dia bersabar kepadanya. Fa in kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Tapi kalau dia keluar dari penguasa, yaitu apa? Tidak mau taat kepada penguasa, tidak mau taat kepada baiat kepada penguasa, shibran, sejengkal saja, maka dia mati dengan kematian jahiliyah. Ila ghairi dzalika minal adillati dallati ala wujubi taati wulatil umur, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya untuk taat kepada pemegang kekuasaan. Faida amaru bi taatillah wajabat taatuhum, maka apabila sang penguasa memerintahkan untuk taat kepada Allah, wajib untuk kita taat kepada mereka. Wa idza amaru bi maksiatillah fala sam'a wala ta'ah. Tapi kalau mereka memerintahkan kepada kedurhakaan kepada Allah, maka tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita taati. Kama fi sahih, sebagaimana dalam kitab sahih, yaitu Bukhari nomor ke 4340 dan Muslim nomor 1840. Annahu qala, beliau bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf. Ini hadis Ali radhiyallahu an. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada sang pencipta. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir nomor 381 dari Al-Hasan dari Imran bin Husain, sementara Al-Hasan tidak mendengar dari Imran bin Husain, sebagaimana itu disebutkan di dalam Jami'ut Tahsil. Tayyib, berarti sanadnya munqati', tapi cukup dengan riwayat yang sebelumnya itu innamat ta'atu fil ma'ruf, dan juga riwayat yang sebelumnya fala sam'a wala ta'ah. Kalau nggak salah itu kelanjutan fala sam'a wala ta'ah dengan innamat ta'atu fil ma'ruf, itu adalah ada dalam satu kesatuan hadis Ali. Tayyib, kemudian ila ghairi dzalika minal adillati dallati alal hassi ala sam'i wa ta'ah liwulatil umur, dan dalil-dalil yang lain yang mendorong untuk kita taat kepada pemegang kekuasaan. Idza amaru bi ta'atillah, jika mereka memerintahkan untuk taat kepada Allah. Fa inna fi ta'ati wulatil umur minal manafi'i wal masalih ma la yuhsa. Karena di dalam ketaatan kepada penguasa ada manfaat-manfaat dan maslahat-maslahat yang tidak terhitung. Fa fiha sa'adatuddin wa intidhamu masalihil ibad. Maka di dalam ketaatan kepada penguasa itu ada keberuntungan di dalam agama ini. Sa'adah sebagaimana disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu taala adalah ma'unatun ilahiyah lil abdi fi naili ma'al masa fi nailil khair. Sa'adah yaitu ma'unatun ilahiyah, pertolongan dari sesembahan kita, lil abd, kepada seorang hamba, fi nailil khair, di dalam mencapai kebaikan. Jadi keberuntungan dan kebaikan agama ada di situ. Wantidhamu masalihil ibad, dan
tersusunnya, tertata rapinya kemaslahatan para hamba fi ma'asyihim, di dalam kehidupan mereka, wa yasta'inu nabiha ala idhari dinihim, dan dengan ketaatan tadi mereka menggunakan itu untuk menampilkan agama mereka, agama Islam yang baik dilaksanakan, ditampilkan dan seterusnya. Wa ta'ati rabbihim, dan ketaatan pada Rabb mereka. Karena kalau pemerintahan kacau, maka keamanan pun jadi kacau, ekonomi juga semakin berantakan, sehingga urusan agama akan semakin terbengkalai karena keamanan jadi kacau. Nanti boleh jadi sholat jamaah akan semakin sulit dikerjakan di masjid-masjid, seperti yang terjadi di Aljazair dulu. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, innan nasa la yuslihuhum illa imamun barun au fajir. Sesungguhnya manusia itu tidak akan membaiki mereka, tidak akan membuat mereka jadi baik kecuali imam, kecuali seorang pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang jelek. Yang penting ada pemimpin, agar ada ketaatan dan ada keteraturan. In kana fajiran abadal mu'minu rabbah. Kalaupun si penguasa itu adalah orang yang jahat, maka seorang mukmin terus beribadah kepada Rabbnya. Bukan tanggung jawab dia untuk pening-pening mendongkel atau menggulingkan apa yang sudah berkuasa di situ, siapa yang telah berkuasa. Ini bukan tanggung jawab seorang mukmin. Dia diciptakan bukan untuk mengurus itu. Wa hamalal fajir fiha ila ajalih, dan dia membawa orang fajir di dalam kekuasaannya tadi sampai kepada ajalnya, yaitu tunggu sampai Allah merehatkan kaum mukminin dengan matinya orang ini. Adapun kalau kita memikirkan dan memberontak, maka justru keadaan akan semakin kacau, karena nggak mungkin, namanya orang fajir, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan membalas, dan dia boleh jadi pembalasannya lebih mengerikan karena dia punya kekuasaan. Tayyib. Berarti lihat akarnya. Akarnya adalah mereka adalah hukuman Allah kepada kaum muslimin, maka hendaknya muslimin memperbaiki diri. Qala Al-Hasan fil Umara, Al-Hasan Al-Basri ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam di bawah syarah hadis yang ke-28. Hum yaluna min umurina khamsan waliya yali, jadi yalun. Mereka menguasai urusan kita 5 perkara. Al-jum'ata wal jama'ata wal ida was sughura wal hudud, yaitu mereka menguasai sholat Jumat, kita harus taat ikut sholat Jumat bersama penguasa. Wal jamaah, demikian pula sholat berjamaah. Wal id, yaitu sholat hari raya. Was sughur, sughur maksudnya adalah terkait dengan peperangan. Wa al hudud, yaitu menegakkan had-had, tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tapi ini diserahkan ke penguasa. Wallahi ma yastaqimud dinu illa bihim, dan demi Allah agama itu tidak akan menjadi tegak kecuali dengan mereka, dengan adanya para penguasa. Wa in jaru au zalamu, walaupun mereka itu jahat ataupun berbuat zalim. Wallahi lama yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun. Demi Allah, benar-benar perkara yang Allah Ta'ala perbaiki dengan sebab adanya penguasa tadi lebih banyak daripada apa yang mereka rusak. Ya, tetap kebaikan itu lebih banyak. Kerusakan mungkin hanya sekedar mengambil duit dibandingkan dengan kekayaan seluruh negara, seluruh masyarakat, kekayaan total, tetap duit yang dia ambil itu tidak seberapa. Bukan berarti itu halal, tapi hendaknya jangan menyebabkan itu jadi alasan untuk dia itu diberontak dan seterusnya. Demikian pula kalaupun seperti yang terjadi di Andalus, yaitu penguasanya suka istilahnya, jadi kunyit-kunyit itu, mendatangi anak laki-laki. Iya. Maka tidak boleh diberontak, karena pemberontakan akan menyebabkan lebih sengsara, dan memang setelah itu jadi ribuan ulama terbunuh ketika mereka ikut pemberontakan. Justru dan setelah itu apakah penguasanya jatuh? Enggak jatuh juga. Karena Karena sebenarnya penguasa adalah gambaran dari keadaan masyarakat sendiri. Walaupun ulama banyak, tapi jumhur masyarakatnya ternyata sangat buruk pada waktu itu.
Sehingga apa? Ya memang penguasanya pun seperti itu. Tapi apa? Penguasanya tetap memiliki kebaikan yang lebih banyak dari sisi apa? Yaitu tegaknya hukum-hukum yang lain dan kokohnya kekuasaan di hadapan para orang-orang kafir di wilayah-wilayah yang bertetangga dengan itu, dan masih ada jihad untuk meluaskan wilayah kaum muslimin dan seterusnya. Kebaikannya tetap lebih banyak. Dan kisahnya panjang terkait dengan kisah-kisah di Andalus dan seterusnya. Baik. Adapun kalau penguasanya masih tidak juga bertobat, sebagaimana rakyatnya juga tidak bertobat, jumhur rakyatnya, maka memang setelah itu apa? Andalus akhirnya hancur. Bukan karena penguasanya, tapi memang rakyatnya yang makin buruk. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, yaitu betul-betul keadaan masyarakat pada waktu itu apa itu? Yaitu amar ma'ruf tidak lagi dijalankan, nahi mungkar tidak dijalankan, syariat-syariat Allah juga sekedar tinggal nama saja di masyarakat itu sendiri. Sehingga banyak ulama yang pindah setelah itu, karena memang masyarakatnya sendiri bukan masyarakat yang baik. Akhirnya betul-betul Andalus diruntuhkan oleh orang-orang kafir. Dan setelah itu baru apa? Baru orang-orang Khawarij pada mengeluh, pada menangis, melolong-lolong atas hilangnya kekuasaan muslimin di Andalus. Itu kalian salah langkah, kalian sendiri tidak tahu langkah yang benar. Dan yang banyak menangis adalah apa? Ikhwanul muslimin, menceritakan kisah-kisah indah di Andalus, gini, kenapa sampai runtuh. Nah, kalian sendiri tidak menegakkan syariat. Sama saja kalian kuasa ataupun kalian nggak berkuasa. Orang-orang ikhwanul muslimin, mereka orang yang sangat malas untuk menegakkan sunnah Nabi, walaupun bilang sunnah. Baik, bilang sunnah ketika ada kecocokan aja. Baik. Kemudian waruwiya, diriwayatkan, ini juga dinukilkan oleh Ibnu Rajab dalam Jamil Ulum wal Hikam. Di dalam apa? Di dalam bab yang sama, cuma ana nggak nyebutkan muka suratnya ya. Yaitu apa? Syarah hadis yang ke-28. Situ nasanatan ma'a imamin jair khairun min lailatin wahidah bila imam. 60 tahun bersama penguasa yang jahat itu masih lebih baik daripada semalam saja tanpa ada penguasa. Baik. Kalau sampai penguasa dijatuhkan dalam keadaan kekuasaan tidak ada, maka kekacauan akan lebih besar lagi. Wa ruwiya anna Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, wa alam ana tidak mendapatkan ini. Ausa ibnahu faqal, beliau berwasiat pada anaknya dan berkata, imamun adil khairun min matorin wabil. Imam yang adil itu jelas lebih baik daripada hujan yang sangat lebat. Wa asadu khutumin afan. Wa asadun khatumun khairun min imamin zalum. Wa alam ini. Asad ini apakah maksudnya adalah gambaran penguasa yang keras? Khatum ini wa alam dohirnya adalah apa? Yang hidung terpotong. Kecuali kalau yang diinginkan adalah yang lain, yaitu dia keras dan kasar. Dan bahkan apa? Dia cacat. Tapi apa? Tetap dia memiliki kewibawaan yang besar. Itu lebih baik daripada pemimpin yang sangat zalim. Wa imamun zalumun ghasyum, sementara pemimpin yang zalim dan dia itu sangat bengis, ghasyum, bengis kepada rakyat, khairun min fitnatin tadum, lebih baik daripada fitnah yang terus berlangsung. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Adapun kalau setelah itu terjadi penggulingan, penggantian, maka apa? Kalau pemerintahan kemudian mustaqir pada seseorang, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Tidak perlu apa kita dungkel lagi, atau istilahnya kita gulingkan lagi dan seterusnya. Orang yang naik di tampuk kekuasaan, dia yang akan tanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatan dia. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.